Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, al-ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan bab ini. Bab apa itu? Salat di kubur. Tayyib. Yang pertama, masyru'iyatus sholati 'alal qabr, yaitu disyariatkan salat di kubur. Untuk apa? Orang yang memang tertinggal menyolati jenazah. Wala yultafatu ila man mana'ah, dan tidak perlu kita menoleh atau berpaling kepada orang yang melarang, karena ada sebagian fuqaha melarang, yaitu apa? Jenazah hanya boleh disolati selama dia belum dimakamkan. Kalau sudah dimakamkan tidak perlu lagi. Kita katakan boleh. Jadi apa? Sebagian ulama tidak tahu hadis tersebut, hadis Abi Hurairah ataupun hadis yang di dalam bab ini, hadis Ibnu Abbas dan sebagainya. Rasulullah menyolati jenazah yang telah dimakamkan itu. Tayyib, qal li raddihi an-nusus bila hujjah, karena dia membantah nas, menolak nas tanpa hujjah. Sementara nas-nas telah menyebutkan bolehnya itu. Kenapa kita tidak mau? Sementara apa? Pahalanya besar. Satu qirat itu pahala yang sangat besar. Rugi kalau kita sampai tidak mendapatkan. Belum tentu dalam sehari kita mendapatkan apa? Pahala sebesar itu dalam amalan-amalan yang lain. Tayyib, wa qayyadahu ba'dul ulama bi muddati syahr. Sebagian ulama membatasi, yaitu apa? Dalam jangka waktu 1 bulan. Adapun kalau lebih dari 1 bulan, maka tidak perlu kita memberat-beratkan diri ke kubur itu. Kalau sudah terlambat ya sudah, tak apa-apa. Sebagian mereka demikian. 1 bulan dibagi. Ini sebagian ulama begitu. Tayyib. Wa ba'duhum hatta yabla jasaduh. Sebagian ulama mengatakan batasnya masih panjang sampai diperkirakan jasad jenazah itu sudah hancur di dalam tanah. Dianggap sudah tidak ada. Kalau setelah itu nggak tahu berapa tahun, alam. Ini harus pengetahuan para ahli tentunya, perkiraan. Wa ba'duhum jawazahu abada. Sebagian ulama membolehkan selamanya. Misalkan kita tahu berita meninggalnya sebagian kerabat kita setelah 5 tahun misalkan. Nah, maka apa kita namanya ada udzur, kita datang ke kubur dia, kita sholati karena kita belum sholat. Kayak sebagian mengatakan seperti itu, boleh sampai kapanpun. Tayyib, wa qad jaa'a fil Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin dufina laila. Telah datang di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kubur yang dimakamkan semalam. Faqala Rasul bertanya, "Mata dufina hadza?" Kapan jenazah ini dimakamkan? Qalu al-barihah. Mereka mengatakan semalam, tadi malam. Tayyib. Menunjukkan apa? Boleh. Tidak seperti ulama yang melarang sama sekali. Boleh 1 hari, boleh juga beberapa hari kemudian dan seterusnya. Qala Ibnul Qayyim ruwiya anin Nabi SAW kana idza fatathu sholatu ala janazah shalla alal qabr. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya jika beliau itu terluputkan dari sholat jenazah, maka beliau sholat di atas kubur orang itu. Bukan berarti menginjak, tapi tentunya di depannya istilahnya ya, di belakangnya. Kuburnya di depan dia ke arah kiblat. Tayyib, fi sittati aujuhin hisan. Di dalam 6 hadis yang hasan. Maksudnya ada yang sahih, ada yang hasan. Aujuh maksudnya adalah hadis. Tayyib, hukum yang kedua, anna sholata 'alal qabr mithlu sholati 'alal mayyitil hadir. Bentuk sholat di kubur itu seperti sholat kepada jenazah yang sedang ada, yang hadir. Bentuknya sama. Tayyib. Yang ketiga, makana alaihi sallallahu alaihi wasallam minar rahmah war ra'fah, yaitu apa? Kasih sayang dan kelemah lembutan Rasulullah SAW. Wa tafaqqudi al-wahidi min ashabih, dan bagaimana beliau itu mencari satu saja dari sahabatnya. Ketika nggak nampak akan ditanyakan bagaimana si fulan dan seterusnya. Mahma kanat manzilatuh, setinggi apapun derajat Rasulullah, tetap beliau itu adalah orangnya lemah lembut. Beliau melihat siapa yang tidak nampak di sini, siapa yang tidak hadir, boleh jadi sakit atau boleh jadi ada udzur apa dan seterusnya, atau dia sedang safar, seperti itu. Tidak mengatakan kita sudah tinggi, nggak perlu tanya rakyat jelata itu. Istilahnya grassroots, kita ini sudah tingkatan tinggi. Kalau grassroots nggak usah dibahas, yaitu akar rumput itu. Akar rumput cuma untuk diinjak. Ini ucapan politikus yang tidak layak tentunya. Ya, itu muskilahnya. Banyak yang akhirnya akhlaknya seperti itu. Tayyib. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna shahibah hadzal qabr imra'atun sauda kanat taqumul masjid. Memang ini hadisnya sahih, ma'ruf hadis Aisyah muttafaqun alaih. Bahwasanya pemilik kubur ini memang hadisnya dua-duanya sahih.
Boleh jadi adalah wanita yang kulit hitam itu yang memang rajin untuk membersihkan masjid. Takumu yaitu menghilangkan kumamah, yaitu sampah-sampah yang di masjid. Ayat taknusuh, dia yang rajin menyapu di masjid. Dan ini adalah amal soleh yang besar. Kita membersihkan rumah sendiri aja ada pahala. Menyelisihi orang Yahudi, apalagi kita membersihkan apa? Rumah Allah, tentunya pahalanya lebih besar. Dan ini adalah perlombaan di antara para sahabat Rasulullah. Sekarang siapa melihat yaitu daun atau melihat kertas atau barangkali melihat apa itu bahkan Syekhul Islam mengatakan potongan-potongan kuku, bahkan apa Syekhul Islam menyebutkan juga potongan rambut, kalau kita lihat segera kita bersihkan. Ini adalah rumah Allah yang layak diagungkan. Maka bahkan para wanita pun berlomba-lomba. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau kita solat jenazah ni, kalau katakan kita datang lewat dan orang-orang yang di situ dah solat jenazah, kita solat seorang, kemudian kita nak ambil salah seorang tu solat sama kita, nak berjemaah, boleh? Boleh, karena hadisnya umum. Dalil-dalil masalah apa itu bolehnya solat 2 kali karena apa? Karena untuk menjadi terbentuknya jamaah itu boleh. Dalilnya banyak masalah ini. Wallahu a'lam. Ya, berdasarkan hadis ni, jadi ada kebolehan bagi perempuan yang haid duduk di masjid. Iya, itulah yang dijelaskan oleh para muhakkikun. Kenapa? Karena Aisyah menyebutkan wanita ini istimrar, dia selalu di masjid. Bahkan apa? Dia punya kemah di masjid di dalam Sahih Bukhari itu. Dan tidak disebutkan bahwasanya dia memberatkan diri setiap kali mengalami haid maka dia harus keluar. Yang penting apa? Para ulama mensyaratkan jangan sampai darahnya menetes, itu aja. Makanya di dalam hadis Aisyah juga, ketika Aisyah disuruh Rasulullah untuk ambil suatu barang di dalam masjid, Aisyah mengatakan saya haid. Rasulullah mengatakan apa? Haidnya tidak ada di tanganmu. Maksudnya apa? Kalau haid itu di tangan boleh jadi akan mengenai lantai masjid dan sebagainya. Berarti apa? Yang penting adalah apa? Manakala Rasulullah menyuruh dia masuk masjid untuk mengambil sesuatu, berarti boleh orang yang haid itu masuk masjid. Yang penting jangan sampai haidnya itu terkena dinding masjid atau lantai dan semacam itu. Nah sekarang alhamdulillah facility lebih bagus. Pampers yang bagus itu dan sebagainya. Dulu sulit di zaman dulu. Jadi dia maksudnya abiri mana sih? Lila abiri sabilin. Tayyib, disebutkan oleh para ulama dia dia muta'aliknya bukan kepada apa? Bukan kepada junub, tapi muta'aliknya kepada yang lain. Kenapa digabungkan dengan dalil-dalil yang lain? Tayyib, wallahu a'lam.